Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prayanto Wahyu, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu kasus pelanggaran teknologi informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Aisyah Doktaviani. Lalu teman Saya Khadijah Afifah. Saya Safira Naya Aurelia. Saya Sania Nur Fadilah. Saya Windy Astuti Triapsari. Baik, kita akan mulai presentasinya. Presentasinya berjudul Tantangan Keamanan dalam Era Teknologi Informasi. Teknologi informasi semakin berkembang ke arah yang sangat signifikan. Apalagi sekarang ini kita telah masuki era Society 5.0, di mana era ini sudah terintegrasi dengan sistem teknologi berupa IoT dan juga AI. Next. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan juga menyebarkan informasi. Next. Teknologi informasi memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaannya. Dampak positif sendiri di sini ada yang pertama, mempercepat arus informasi. Lalu yang kedua ada mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga ada memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan, contohnya pendidikan, yaitu dalam kita bisa menonton video YouTube untuk belajar, dan dalam kesehatan kita bisa berkonsultasi dengan dokter online. Transportasi kita bisa menggunakan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, mendorong munculnya cybercrime. Contohnya adalah penipuan, pemalsuan identitas, lalu ada perdagangan konten pornografi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, ada tontonan seperti pornografi, LGBT, kekerasan, perjudian yang tentunya tidak memiliki manfaat, semakin merajalela. Next. Oke, setelah kita mengetahui apa itu TI, apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas suatu permasalahan mengenai LGBT yang telah memasuki tayangan kartun anak di Indonesia. Selanjutnya. Ya, di sini media sosial sedang dihebohkan dengan viralnya cuplikan kartun anak yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang biasa kita kenal dengan LGBT. Pada salah satu tayangan anak ini, terdapat salah satu anak perempuan yang jatuh dari perosotannya lalu memanggil papa dan ayah. Kita sebagai orang dewasa merasa ternotis ke arah LGBT ini. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, dari kasus yang dibahas oleh rekan saya, kita dapat mengetahui bahwa konten LGBT itu memiliki dampak bahaya. Di sini saya ingin menjelaskan bahaya dari konten LGBT. Yang pertama, mempengaruhi tindakan perilaku dan gaya hidup anak. Jadi dengan adanya konten LGBT ini membuat anak merasa bahwa LGBT sendiri merupakan sebuah tren yang dapat membuat mereka terlihat keren dan gaul untuk memenuhi gaya hidup. Yang kedua, menjerumuskan seseorang ke dalam dunia LGBT. Jika konten LGBT itu terus-menerus muncul, akan mengakibatkan seseorang merasa bahwa dirinya bisa menjadi salah satu dari mereka. Yang ketiga, melatih anak untuk menormalisasikan tindakan penyimpangan dari norma agama dan sosial. Jadi, dengan melihat hal ini, anak merasa bahwa hubungan sesama jenis itu merupakan hal yang wajar dan normal di masyarakat. Next. Selain bahaya konten LGBT, di sini saya ingin menjelaskan bahaya dari LGBT itu sendiri. Yang pertama, akan mempengaruhi perilaku sosial. Perilaku sosial di sini mengarah bagaimana seseorang menyikapi LGBT itu di lingkungan masyarakat. Bisa saja dengan perilaku tersebut membuat masyarakat tidak nyaman.
Yang kedua, akan mempengaruhi pola pikir. Nah, jika seseorang terbiasa melihat kaum LGBT, mereka akan merasa bahwa dirinya itu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Dan dia juga bisa merasa bahwa hal tersebut biasa di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan banyak penyakit menular. Penyakit menular di sini jika mereka, para LGBT ini melakukan hubungan seksual sesama jenis yang mengakibatkan beberapa penyakit menular seperti HIV, sipilis, hepatitis, dan lain sebagainya. Yang keempat, rentan penggunaan zat aktif dan bunuh diri. Kita itu tidak tahu bagaimana lingkup pertemanan dari mereka. Karena lingkup pertemanannya sangat luas, itu merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mengonsumsi zat aktif. Nah, jika mereka merasa stres dan tertekan, itu juga bisa mengakibatkan timbulnya rasa ingin bunuh diri. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu langkah untuk mengurangi dampak negatif konten LGBT yang dapat mempengaruhi anak-anak. Yang pertama, ada pengawasan orang tua, di mana orang tua harus terlibat aktif dalam pemantauan aktivitas online anak-anak mereka. Nah, ini termasuk dalam mengawasi konten yang mereka tonton di internet dan platform media sosial. Selanjutnya ada pilih konten yang sesuai, di mana kita bisa menggunakan kontrol orang tua atau alat pembatasan konten di perangkat dan platform online untuk memfilter konten yang sesuai dengan usia anak-anak. Selanjutnya ada bimbingan dalam penggunaan internet, di mana kita harus mengajarkan anak-anak cara menilai kritis konten yang mereka tonton, seperti yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Selanjutnya ada laporkan konten yang merugikan. Jika kita menemukan konten online yang merugikan atau berpotensi merusak, laporkan ke platform yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tidak melanggar etika dalam penggunaan AI? Yang pertama, kita harus menggunakan, kalau bisa diusahakan menggunakan nirkabel di rumah atau kantor setelah pengaturan enkripsi data seperti contoh yang ada di dalam tanda kurung ini. Karena kalau misalnya kita pakai koneksi yang sudah ada di kantor atau di rumah, itu bisa sudah terlindungi dari berbagai macam platform-platform yang tidak sepatutnya kita akses. Yang kedua, kita bisa menanamkan rasa empati karena kita dapat memantau diri supaya tidak mencaci maki orang yang menurut kita tidak nyaman, atau kalau misalnya ada konten yang tidak mengenakan, kita kalau bisa tidak menghiraukannya. Yang ketiga adalah memahami kemajuan teknologi. Jadi kita juga harus paham bagaimana teknologi berkembang dari zaman ke zaman. Dan yang keempat adalah memahami data pengguna internet. Jadi kita harus memahami pengguna itu tidak seperti kita, karena kita semua pengguna menggunakan data yang berbeda-beda. Nah, bagaimana etika yang benar dalam penggunaan AI? Yang pertama, memanfaatkan fasilitas teknologi yang dengan baik dan benar. Contoh, kalau misalnya di kampus atau di kantor ada lab komputer, kita harus menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan. Yang kedua, atau tidak masuk mengunjungi laman-laman yang legal. Mungkin contoh akses seperti slot judi online atau yang lain-lain, atau mungkin nonton film yang di web yang khusus film bajakan, itu juga ilegal, itu tidak masuk ke dalam etika yang benar dalam penggunaan AI. Dan yang ketiga, tidak membocorkan informasi orang lain. Kenapa? Karena kita juga nggak mau informasi kita dibocorkan sama orang lain, jadi sebisa mungkin kita tidak membocorkan informasi orang lain. Yang keempat, menyebarkan konten positif dan bermanfaat. Jadi kita kalau bisa menyebarkan konten yang positif dan bermanfaat yang membuat orang-orang berbuat baik, dan kita juga bisa berbuat baik seperti konten yang kita sebarkan. Dan yang terakhir, kita bersikap sopan dan santun, yaitu ketika tidak ada konten yang tidak menyenangkan, kita kalau bisa, kalau tidak suka, dilewatkan saja, atau kita lebih baik diam atau tidak berikut sama sekali. Selanjutnya adalah contoh kartun yang baik bagi anak-anak.
Contohnya itu adalah Nusa dan Rara, di mana Nusa dan Rara merupakan salah satu tayangan animasi anak produksi Indonesia yang berdampak positif karena dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak Indonesia. Di mana serial edukasi animasi ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari dua saudara kandung yang bernama Nusa dan Rara. Animasi ini mengambil tema agama Islam dan dapat dibilang relatable bagi anak-anak saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan kami di sini setelah menyampaikan materi yang kami bahas tadi, yaitu kita bisa mengurangi dampak negatif dari teknologi informasi seperti kasus yang kelompok kami jelaskan tadi, terutama pada anak-anak. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.